Oke, welcome and welcome back di Lentera Intuitif untuk bacaan tarot akhir tahun kalian, Aquarius. Aquarius kan? Oke, Aquarius. Kayaknya di tahun ini kalian udah lengkap deh. Itu kesannya aku tangkep kalau ngeliat tarot udah centering the reading. Posisi kalian akhir tahun ini rasanya udah lengkap, udah komplit. Kayaknya apa yang udah kalian rencanain di awal tahun mungkin semuanya, ya, mari kita realistik, hampir semuanya tercapai, kalau nggak semuanya. Oke. Rasanya kalau aku bilang semuanya gitu aja kayak sampai hal perintilannya pun checklistnya dapet, tapi mungkin bisa aja gitu kalian punya to do list atau checklist yang pengen kalian kejar di tahun ini, dan begitu cek lagi di akhir tahun, wah semuanya udah dapet nih, semuanya udah terpenuhin, semuanya udah terlewatin. Jadi susah senang sedihnya udah kalian alamin di tahun ini, dan di akhir tahun gimana ya, udah tutup buku, udah komplit nih. Dan biasanya udah komplit ini kita nggak tahu harus ngapain deh. Aku sendiri bingung ngeribahinnya kalau udah komplit nih, terus apalagi yang mau dibahas. Nah itu pertanyaannya. Mungkin itu juga yang kalian pikirin, atau mungkin itu juga yang sempet terbersit gitu ya. Ini kalau to do listnya udah beres semua gitu, checklistnya, terus gua ngapain lagi ya tahun depan? Dan crossing the reading kalian punya Knight of One. Kalau ngomongin passion, kalau ngomongin goals, kalau ngomong kayak apa ya, target yang pengen dikejar nih, Knight of Wands ini udah si paling jagonya gitu. Paling jago dalam artian, wah dia mah dikasih target kejar terus bos. Iya, digas nggak, ya, tancap gas nggak pakai rem, atau gimana ya? Pedal to the metal gitu, metal to the pedal, pedal to the metal, terus itu deh. Jadi mungkin di akhir tahun ini adalah kalian yang sedang menikmati pencapaian kalian selama setahun terakhir, udah ngapain aja, udah dapetin apa aja. Dan juga kalian yang sedang menyusun ambisi-ambisi baru untuk dikejar di tahun depan, tahun 2026. Kalian juga mungkin termasuk orang yang ambisius, termasuk orang yang punya tujuan atau goals yang jelas, dan mungkin ada perfeksionisnya juga kali. Iya, biasanya apalagi kalau ngeliat The Vault sama Night of One, kalau kalian tahun ini to do listnya beres semua gitu, semuanya kalian capai, semuanya kalian penuhin, itu bisa jadi moral boost gitu. Jadi untuk bikin target di tahun kemudian, di tahun selanjutnya, jadi lebih semangat gitu. Ada banyak kemungkinan baru yang akhirnya terbuka dengan pencapaian yang udah kalian dapatkan di akhir tahun ini. Root of the reading ada The Magician. Wah, Magician ketemu The World ini emang kalian udah si paling master manifestor gak sih? Manifestor tuh jadi kayak apapun yang kalian inginkan, apapun hal yang ingin kalian capai, apapun hal yang ingin kalian manifestasikan gitu, ya emang terwujud, ya emang terjadi gitu. Ya caranya mungkin nggak selalu jelas di mata orang lain gitu, cuma buat diri kalian, kalian tahu matematikanya kenapa hal itu bisa terjadi, karena kalian punya kendali dari prosesnya. Ya, magician, di magician tuh master master dari cups and sword and pentacles, makanya dia bisa manifesting apapun yang dia mau. Pas energinya ada page of one terus one, mungkin sebelum-sebelumnya, atau ada titik, ada momen di tahun ini yang kalian sendiri ngerasa kayak nggak yakin nih, ini masa sih bisa sampai kayak gini, masa sih bisa, apa sih bisa capai target sampai sini tuh. Kalian sempat ada bimbangnya, sempat ada nggak yakinnya tuh, cuma akhirnya kesampaian juga, dan mungkin itu juga yang bikin kalian jadi lebih semangat gitu buat tahun depannya. Ada Knight of One di sini soalnya udah ada momen Page of One di belakangnya. Oke, crowning the reading, kalian punya Page of Coin, Future Energy.
kedepannya mungkin bakal lebih grounded ya si pencapaiannya atau goals yang pengen kalian capai. Maksudnya grounded itu bakal lebih material centric mungkin. Jadi yang tadinya mungkin pencapaiannya cuma di angka doang gitu, pengen apa ya, pengen sekian follower atau pengen sekian subscriber. Cuma kan itu masih apa sih, masih angka ya, masih apa sih, masih masih pencapaiannya masih dalam bentuk angka gitu, belum ada hal yang bisa dipegangnya gitu. Mungkin tahun kedepannya kalian pengen lebih apa ya, lebih konkret lagi gitu, kayak lebih ketimbang nyari angka, mungkin lebih kayak ngebangun komunitas. Mungkin kan komunitas itu lebih apa ya, lebih konkret juga, nggak cuma orang dalam hitungan apa ya, nggak cuma orang dalam hitungan angka atau jumlah di satu tempat, tapi juga mereka grounded di situ, mereka ada rootnya di situ, ada keterikatan, ada uh, engagementnya di situ. Ya, yeah, page of coin, walaupun karena dia masih page, jadi ini masih kalian rencanain ke depannya. Kayaknya aku pengen lebih grounded lagi ke depannya. Aku pengen uh, angka-angka yang sudah dicapai di tahun ini bisa lebih apa ya, bisa lebih solid lagi, bisa lebih ada dampaknya lagi buat orang-orang dan buat diri sendiri. Dan kalau ngeliat ada Queen of Sword di future energinya, mungkin kedepannya bisa lebih ngasih manfaat kali, ngasih manfaat ke orang sekitar. Ya nggak cuma, jadi ambisinya tuh nggak, udah kedepannya mungkin udah bukan ambisi yang pengen dikejar sama buat diri sendiri lagi, tapi ambisi yang juga ada apa ya, kayak timbal balik, bukan timbal balik juga ya, kayak ada andilnya gitu untuk orang lain. Ya, yeah, jadi udah nggak cuma ngejar target buat diri sendiri, tapi kedepannya juga ngejar target juga buat orang lain. Entah itu dengan tercapainya target kita bisa berbagi ke orang lain, atau entah dalam perjalanannya mencapai target ada andil atau keikut sertaannya orang lain di situ. Pokoknya happy-nya atau ngerasa menangnya ntar nggak sendirian kayak gitu. Kita manifestingnya bareng-bareng deh. Posisi kalian sebagai penanya ada di Temperance. Temperance tuh proses yang sedang digodok. Ya, digodok tuh tau lah, digodok tuh kayak digembleng gitu. Kalian walaupun udah apa ya, eh udah kejar target, udah targetnya tercapai, tapi kalian tetap nyari lagi, tetap mengusahakan lagi untuk nextnya mau ngapain. Terus kalau ngeliat Temperance di sini ada apa sih, ada wands sama coins. Kalau proses alkimia emang dua elemen itu yang digodok, atau digodok tuh apa ya, yang digembleng gitu. Kalau kita mau bikin emas dari perung lead tuh apa sih ya, mau bikin gold dari lead, itu kan prosesnya alkimia ya. Jadi kita butuh api dan kita butuh logam, kita butuh metal. Jadi kalian lagi panas-panasnya nih digodok di sini. Atau mungkin kalian, dalam artian kalian sebagai perwakilan dari sebuah instansi atau kelompok, atau kayaknya perusahaan juga make sense sih ya. Kayak apa sih yang aku bayangin, kayak kalian tuh petinggi di perusahaan apa, atau kalian punya bisnis sendiri, dan tahun ini bisnis kalian tutup bukunya itu udah sangat cemerlang, semua pencapaian yang pengen kalian capai di awal tahun semuanya terpenuhi. Nah, kalian lagi coba set apa ya, coba bikin target lagi buat tahun depan, pengen pengen ngejar apa lagi, pengen bikin apa lagi, dan pengen ekspansi. Itu yang kulihat dari Queen of Coins di sini. Environmentnya ada Five of Cups. Nah, Five of Cups ini kayak drive-nya kalian untuk terus berkembang ke depan sih aku rasa. Ya, ada rasa kecewa, ada rasa mungkin kecewanya kayak gak yang kecewa kecewa gitu, cuma kayak kecewa yang ngerasa ini harusnya gue bisa lebih baik nih kayak. Iya, gue udah dapet
ini sih sekarang, tapi kedepannya gue bisa jadi lebih baik nih. Gue percaya kedepannya gue bisa bisa jadi lebih baik nih, entah pribadinya atau perusahaannya atau bisnisnya ini bisa bisa dikembangin nih, potensinya ada di situ. Dan mungkin itu juga perasaan yang kalian bagi atau rasakan juga dengan orang-orang sekitar kalian. Ya, mungkin potensi atau rasa ini masih bisa dikembangin itu datangnya bahkan dari orang-orang sekitar. Diri kaliannya mah udah ngerasa cukup gitu pas tutup buku, tapi begitu ngelihat masukan dari orang lain, oh iya juga ya, bisa juga ya ini ditingkatkan atau bisa juga ya ini dikembangin. Hopes and fear-nya ada Six of Swords, outcome, ya Death. Nggak perlu takut walaupun ada kartu Death, ada kartu Death itu kartu transisi. Ya, kematian itu tidak berarti akhir, tapi dia proses aja, proses yang harus dilaluin oleh setiap makhluk yang hidup pasti merasakan mati. Dan itu kayak ya transisi dari alam yang ini ke alam yang lain, cuma nggak berarti kalian bakal mati juga. Ya aku harap nggak begitu ya. Ya jangan, nggak ya nggak sedangkal itulah menerjemahkan. Aku ngelihatnya ini kalau dari soft swordnya ya, kayak dari aku ngeliat ini kayak transisinya kalian untuk jadi lebih bijak mungkin ya, untuk lebih bijak. Soalnya kalau dalam proses transisinya Six of Sword ini, nggak semua barang, nggak semua resource yang kamu punya sekarang itu bisa kamu bawa ke level selanjutnya. Nggak sama kayak mungkin ya di apa sih, di Arcana 13 Dead itu juga kita nggak bisa bawa bawa semua yang kita punya semasa hidup, bukan begitu kita mati ya. Jadi ada tuntutan untuk apa ya, untuk detach kali, ada tuntutan untuk terlepas dari semua pencapaian yang udah kalian dapetin di tahun ini. Kedepannya kalian harus bisa, atau kedepannya kalian bakal belajar untuk terus maju, untuk terus berkembang tanpa harus terikat dengan pencapaian-pencapaian yang kemarin kayak kalian capai. Soalnya percaya deh, kalau emang bisnisnya berkembang, milestone yang kalian lewatin atau yang kalian capai di tahun ini bakal terlihat sangat minuscule nggak sih? Bakal terlihat sangat kecil. Kedepannya kalau kalian masih pakai standar yang sama dengan standar yang kalian pakai tahun ini, agak sulit. Makanya harus bisa lepas dulu dari standar-standar yang kalian tetapin sebelumnya. Atau mungkin cara-cara yang sama yang kalian terapin tahun lalu atau tahun ini, tahun depan kayaknya udah agak sulit nih buat diterapin. Kalian harus mulai cari cara baru lagi untuk diterapin di bisnis kalian atau di hidup kalian. Gitu kali Aquarius. Nantek gitu tadi, soalnya dia zodiaknya tuh nggak ada lihat di sini. Ya adanya kalau aku melihat di OBS-nya. Oke, Aquarius gitu aja kali buat readingan kalian akhir tahun ini. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.